Inspektorat Jenderal Kementerian Komdiji tahun 2024 meraih nilai sempurna untuk IKPA. Ya, nilainya 100, Pak. Dan satu-satunya di Komdiji dan hanya 7 dari 303 satuan kerja mitra kami. Ya, tentu kami harus terima kasih ke tim teman-teman KPPN 1 yang sudah dengan tulus memberikan pendampingan, pembinaan kepada kami. Kita harus membuktikan Itjen ini dalam pengelolaannya adalah kinerjanya setinggi tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KPPN Jakarta 1, senang sekali hari ini kami hadir kembali dalam program Kacamata Leader. Dan ini merupakan episode kedua dari Kacamata Leader yang kami gulirkan. Kacamata Leader sejatinya adalah sebuah program yang akan menggali begitu banyak insight dari seorang leader. Tentu dalam konteks pengelolaan keuangan, dan narasumber yang hadir dalam Kacamata Leader juga akan memberikan insight lain selain pengelolaan keuangan. Karena ini adalah leader, maka tentu leadership juga akan menjadi hal yang penting untuk kita simak. Dan hari ini kembali kami mendapat kehormatan bisa berkunjung ke sebuah institusi yang sangat penting, yang merupakan salah satu pondasi luar biasa dalam sebuah kementerian. Hari ini saya bersama dengan tim berada di Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan sudah bersama dengan saya Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Bapak Nizam. Pak Nizam, terima kasih Bapak atas sambutan hangatnya. Terima kasih kembali Pak, dengan senang hati. Ini program ini kami sangat berharap bisa memberikan insight dan manfaat bagi penikmat acara ini, Bapak. Pak, saya juga ingin mengucapkan selamat dulu ini karena Inspektorat Jenderal Kementerian Komdiji tahun 2024 meraih nilai sempurna untuk IKPA. Ya, nilainya 100, Pak. Dan satu-satunya di Komdiji dan hanya 7 dari 303 satuan kerja mitra kami. Pertama kami ucapkan selamat, dan tentu ini akan banyak yang bisa Bapak ceritakan strategi-strateginya. Respon pertama Pak yang Bapak rasakan begitu mengetahui dapat nilai sempurna, apa yang Bapak rasakan? Ya, pertama tentu bersyukur. Ternyata kerja keras teman-teman selama ini ada buah yang dirasakan saat ini. Yang kedua, terima kasih. Tentu kami harus terima kasih ke tim teman-teman KPPN 1 yang sudah dengan tulus memberikan pendampingan, pembinaan kepada kami, baik melalui sosialisasi, apakah juga melalui konsultasi yang diberikan, sehingga teman-teman kami, tim kami dengan pasti tahu apa aturannya, sehingga kita bisa memenuhi 7 indikator kinerja itu. Nah, setelah kita tahu itu, barulah kita ke dalam berbenah untuk menyiapkan segala yang apa yang perlu kita siapkan, sehingga yang Bapak katakan tadi, hasilnya kami dinyatakan sempurna. Seperti kira-kira Pak. Tadi yang Bapak sampaikan, ya terima kasih Bapak. Berarti tadi Bapak sampaikan ada dari pihak eksternal, dalam hal ini kami di KPPN Jakarta 1 dan juga mungkin jajaran Kementerian Keuangan yang lain. Nah, yang perlu kita gali sekarang di dalamnya, apa yang Bapak lakukan? Ya, menarik Pak. Mungkin saya akan mulai dulu dari yang mendasar. Nah, yang mendasar yang pertama adalah niat. Jadi teman-teman Itjen ini apa sih niatnya kita berada di Itjen? Nah, alhamdulillahnya kita udah bisa menyepakati. Niat kita pertama pasti adalah ibadah. Nah, kalau ibadah berarti kan kita nggak seadanya. Harus maksimal ya? Maksimal. Berarti kita akan memberikan kemampuan terbaik kita untuk Itjen. Karena bisa saja kita punya kemampuan, karena niatnya bukan ibadah,
tidak mau memberikan Secara yang maksimal. terbaik yang kita miliki. Jadi itu yang pertama. Yang pertama, Yang niat, pertama, Pak, ya. niatnya dulu. Oke. Selanjutnya, Pak. Nah, kalau mau kita lanjut, kita sudah niatnya sama, ibadah, kita akan memberikan kemampuan terbaiknya, baru kedua tujuan. Oke. Tujuan kita apa? Nah, tentu karena kita berada di institusi pemerintah, Ya. tujuannya adalah kinerja tinggi tanpa korupsi. Nah, alhamdulillah, ini teman-teman juga setuju. Ya. Kita tujuannya ke sana. Oke. Bahwa kita harus membuktikan Ijen ini dalam pengelolaannya adalah kinerjanya tinggi Ya. tanpa korupsi. Itu yang kedua, Pak. Oke. Yang kita coba. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Enak juga kalau jadi Nah, saya hanya nanya-nanya aja kan, Pak ya, Bapak. Betul, Pak. Nah, yang ketiga baru kita masuk sedikit bahwa perencanaan. Oke. Kita sepakat segala sesuatu kita rencanakan dengan baik. Tanpa kita harus bilang kan mendadak, Ya. kan buru-buru, Ya. kan SDM-nya terbatas. Hmm. Itu tidak lagi alasan. Jadi tujuan kita tadi awal saya kata ibadah. Oke. Jadi keterbatasan itu tidak lagi membuat kita tidak merencanakan yang terbaik. Jadi segala sesuatunya kita rencanakan yang terbaik. Apa ukurannya? Ya. Tentu rencana itu berdasarkan kebutuhan. Didukung dengan data dukung yang lengkap, bukan keinginan. Ya. Karena kalau keinginan nantinya kita minta anggaran sekian, anggaran Ya. sekian. Jadi kita berangkat dari yang ketiga adalah perencanaan, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak. Kalau biasa ada perencanaan, biasa ada pelaksanaan ini, Pak. Baru keempat, tadi yang Bapak bilang pelaksanaan tadi. Iya. Pelaksanaan tadi harus kita monitor, harus kita monitoring. Oke. Ya, gambarannya di kami ya cukup berat sebetulnya. Ya. Karena kan 5 eselon 2. Betul. Ada sekretariat, IR 1, IR 2, IR 3, IR 4. Dan masing-masing IR itu juga cakupannya juga luas ya, Betul. Pak? Seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Nah, disinilah butuhnya kita melakukan apakah sifatnya formal Ya. dan informal. Nah, kalau di formalnya kita mencoba untuk menggunakan media Rapim. Oke. Jadi kita ada Rapim setiap hari Senin. Nah, itu satu slide-nya itu pasti ada. Saya minta Mbak Eno nih, progres IPA. Monitoring setiap minggu. Ya. Saya kira ini Setiap salah satu hari clue ini. Senin. Setiap hari Senin. Itu dipimpin oleh Pak Irjen dan seluruh eselon 2 hadir. Ditayangkan IPA. IR 1 seperti apa, IR 2, IR 4 seperti apa. Nah, itu yang formalnya. Formal kedua, bulanan. Bulannya kita ada Nodin. Ya. Buat Nodin kita tangan seperti apa. Nah, mungkin yang lebih bisa mempengaruhi informal tadi. Ya. Nah, informalnya apa? Saya buat grup. Ya. Saya ada grup saya dengan seluruh TU di eselon 2 itu. Oke. Ada grup saya dengan seluruh teman-teman yang kan di sini auditor Ya. yang masih muda. Satu grup dengan saya. Ada lagi media. Ada lagi hanya dengan inspekturnya. Ya. Nah, ternyata media-media ini ampuh untuk kalau ada masalah kita diskusikan, bukan kita debatkan. Ya. Kita diskusikan solusinya apa. Berarti bukan tanpa masalah ya, Pak, Bapak Betul, hadapi ya. Pak. Tetap Betul. ada, tapi Tetap bagaimana ada. strateginya? Ya, jadi media tadi penting. Oke. Jadi yang saya katakan tadi itulah kalau keempat saya Ya. maksud tadi adalah monitoringnya seperti apa dari perencanaan yang sudah kita putuskan, kita sepakati. Karena saya sempat berpikir, Pak, sempat terpikir gitu ya, bahwa ketika saya melihat data Satker yang meraih nilai sempurna 100 ini, apakah nggak ada masalah Ya, gitu? ya. Ada juga, Pak, Betul. masalah yang dihadapi. Betul. Tapi bagaimana menyikapi masalah itu dengan Tadi saya bilang, tadi? dua hal tadi kalau kita mau monefnya. Oke. Nah, mungkin Ya. kalau Bapak tanya, ada lagi nggak? Ya. Mungkin kelima. Kelima. Boleh, Pak, kelima nih, Pak. Yang kelima, mungkin karena dipengaruhi background saya. Ya. Background saya kan memang komunikasi. Hmm. Saya menempatkan porsi komunikasi cukup penting. Nah, jadi yang kelima itulah komunikasi yang terbuka. Karena kalau udah komunikasinya terbuka, semua hambatan itu pasti ada saja solusinya. Nah, kita harus mempunyai kemampuan juga karena komunikasi terbuka tadi membina hubungan personal. Saya misalnya kalau di Ijen kita sudah terbiasa kalau ada yang ulang tahun, kita ucapkan, Pak, di grup kita. Oke. Bahkan sekarang tambah, kita kasih foto. Iya. Sehingga hubungan personal itu jadi dekat. Membuat orang menjadi dekat. Nah, kalau satu Ijen sudah dekat,
tambah yang pertama tadi, niatnya sudah sama, tujuannya sama, perencanaannya sudah matang, motifnya sudah ada, berarti kan setiap permasalahan solusinya ada. Tapi kalau 5 hal yang saya katakan tadi 1 sampai 5 nggak ada, mungkin perjuangannya semakin berat, walaupun tetap akan bisa. Kita tak optimis, tapi butuh waktu yang lebih panjang untuk mencapai tujuan itu. Itu menurut strategi secara umum ya. Luar biasa. Memang di kacamata leader ini tentu kita bicara tentang langkah-langkah strategis. Sedangkan teknis tentu itu kemudian dalam diskusi-diskusi di teknis. Pak Sekretaris, ini sudah mencapai nilai 100. Sebelumnya 99, sekian. Target tertinggi kan memang nilai 100, Pak. Tapi bukan berarti setelah dapat nilai 100, target itu berhenti. Target apa lagi, Pak, di 2025 ini? Ya, kembali lagi ke yang saya katakan pertama tadi, karena tujuannya ibadah, maka kita tidak mau berhenti sampai waktu terakhir Tuhan menyatakan kita sudah dipanggil. Selesai, Nah, begitu juga lah dengan target ini. Ini sebetulnya baru tahapan awal. Justru tahapan awal, Pak. Dapat nilai 100 nilai itu. 100. Luar biasa. Tahapan awal, target strata pertama kita mendapatkan untuk apa? Orang percaya trust ke kita. Bahwa kita sudah bisa melaksanakan pengelolaan anggaran ini sesuai dengan regulasinya. Dan apalagi kita berada di lingkup Inspektorat Jenderal. Sudah mengumpulkan bukti diri gitu ya, Pak, bahwa mampu. Yang tugasnya memang memastikan unit-unit eselon 1 melaksanakan kegiatannya comply dengan aturan. Hanya saja masalahnya ketika kita ingin memberitahu, kalau kita belum bisa mencontohkan apa yang mau diberitahu, maka trust itu kan belum. Maka tahap berikutnya kita sesuai dengan TUSI akan mendorong agar eselon 1 lain pun mendapatkan nilai maksimal bisa 100. Nah, ini memang butuh doa dan butuh kerjasama semua, Pak. Dan dalam podcast berikutnya, dalam kacamata leader berikutnya, beberapa tahun kemudian, kalau masih bisa ketemu dengan Bapak, kita akan melihat sama-sama hasil itu ya, Pak. Bahwa apa yang kita bicarakan hari ini, ternyata hasilnya sudah kelihatan. Dan dimulai dari target yang sekarang Bapak canangkan. Baik, Bapak, kita bicara IKPA, tentu juga karena kita dalam kacamata leader ini ada kata leadernya, tentu kita tidak bisa memisahkan dari unsur leadership-nya. Dan teori-teori leadership ini kan udah banyak ya, Pak. Bacaan-bacaan sidik kita sudah banyak, tapi sebagai sebuah seni, tentu implementasinya, strategi-strateginya juga bisa beragam. Dan ini kami ingin gali dari Bapak di hari ini. Apa yang paling menjadi kata kunci dari leadership yang Bapak terapkan dalam memimpin di Sekretariat Inspektorat Jenderal ini, Pak? Ya, setuju, Pak, bahwa semua orang bilang leader itu bukan hal yang gampang. Tapi ketika kita baca buku manajemen, mungkin gampang. Kita bisa lulus. Betul. Nah, persoalannya adalah seperti Bapak bilang tadi, ini kan seni. Karena seni, ada jiwa seni. Orang juga akan menilai dengan hati akhirnya. Bukan dengan apa yang angka. Dan dengan hati, maka seorang leader butuh pertama memang mau nggak mau keteladanan. Keteladanan. Role model. Role model. Sehingga akan muncul kepercayaan. Setelah ada kepercayaan, kita akan saling mempercayai. Nah, kalau sudah muncul, akan memudahkan langkah-langkah berikutnya, walaupun mungkin itu tidak cukup. Nah, baru ke depannya adalah leader pun harus bisa memberikan harapan. Misal, kita bisa mengatakan bahwa karir ke depannya seperti apa. Nah, ini leader harus bisa mengonsepkan, melaksanakan, dan kalau bisa ada hasil. Nah, dengan ada hasil itulah orang akan melihat, oh, ini tidak sekedar teori. Karena dalam teorinya leader itu harus sebenarnya leader pengaruh. Sekarang bagaimana kita mempunyai pengaruh? Kalau kepercayaan kepada kita itu nggak ada atau belum ada. Teorinya sederhana. Kalau mau jadi leader, yang paling maksimal pengaruh. Sehingga dengan punya pengaruh,
semua bisa berjalan. Itu betul. Ya. Tapi Ya. untuk dapat mengarut, ada proses yang harus dilewati oleh seorang leader. Ada proses yang harus dilewati oleh seorang leader. Ini menjadi tantangan bagi generasi yang jauh lebih muda dari kita, Pak. Ya. Seringkali tidak sabar untuk mencapai satu titik. Apa nasihat Bapak kepada yang muda-muda ini, Pak? Ya, kita sepakat bahwa ke depan, keberhasilan kita ke depan sangat ditentukan oleh anak muda. Dan anak muda sebenarnya dari sisi kompetensi jauh lebih unggul Daripada yang lebih senior. Lebih senior. Nah, mereka adalah minim pengalaman. Nah, sebenarnya harus ada kerjasama yang baik antara yang senior dengan muda, memberikan pengalamannya kepada yang muda. Ya. Artinya, anak muda tinggal terus membangun dirinya, dan percayalah, titik tertentu akan sampai pada karir yang akan diinginkannya. Kalau saya katakan tadi, dalam sebuah organisasi itu ada sebuah keterbukaan tadi. Ya. Dan memang leadernya punya niat untuk mengembangkan organisasi. Berarti leader itu tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga memikirkan siapa leader-leader berikutnya ya, Pak? Justru itu, Pak, saya kira. Karena leader itu artinya dia harus menggunakan hatinya. Bukan kekuasaannya, bukan kewenangannya. Karena dia menggunakan hati, maka ini jangkauannya panjang. Ya. Sampai tadi bilang tadi, sampai Tuhan sudah menarik dia untuk tidak lagi mengabdi di dunia ini. Artinya seorang leader tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi justru sebaliknya. Dia harus banyak memikirkan anggota yang akan tumbuh. Karena seorang leader sudah selesai dia dengan karirnya. Dia tinggal bagaimana kebahagiaan dia itu seharusnya diukur dengan seberapa banyak anggota-anggota dia yang tumbuh, yang bisa melewati karirnya. Bahkan melewati. Melewati karirnya. Itu sebenarnya tugas leader yang sesungguhnya kalau menurut saya. Baik. Pak Sekretaris, Pak Nizam luar biasa. Memang kacamata leader ini kalau kita bikin durasi lebih panjang, banyak hal yang bisa kita bahas. Namun memang kita juga melihat bahwa paket-paket podcast kita buat sesimpel mungkin sehingga bisa lebih efektif menyentuh kepada penikmat dari podcast ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Nizam atas waktunya, atas ilmunya yang luar biasa, tidak hanya dalam konteks pengelolaan keuangan, tapi juga terkait dengan leadership tadi. Sesuatu yang saya kira sangat berharga bagi siapapun yang menyaksikan acara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Nizam. Ada kata-kata hari ini Pak mungkin? Ya. Bisa Bapak sampaikan. Mungkin kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Buat kami pun ini kesempatan yang sangat berharga di podcast yang kedua ini. Mungkin ciri khas kami di Ijen adalah kita mau, kita bisa. Terima kasih Pak Nizam. Sobat KPPN Jakarta 1, banyak hal yang sudah kita simak dan kita nikmati tadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris, dan besar harapan kami apa-apa yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi insight bagi Anda para penikmat podcast Kacamata Leader. Kami akan hadir kembali dengan narasumber-narasumber kompeten lainnya, dan kami tetap berharap acara ini bisa memberikan manfaat lebih bagi semua mitra KPPN Jakarta 1. Terima kasih atas perhatian Anda yang sudah menyimak Kacamata Leader edisi kedua kali ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa.